Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 27 Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kami, yaitu sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul Analisis Pengaruh Lingkungan Terhadap Lahirnya Perokok-perokok Baru. Pada presentasi ini kami akan membahas mengenai latar belakang mengapa kami memilih topik ini. Juga kami akan merumuskan sebuah masalah yang akan diselesaikan pada karya tulis ilmiah kami ini. Selain itu, kami juga akan menyertakan metode penelitian bagaimana kami mengambil dan mengolah data, juga dasar teori yang akan memperkuat argumen-argumen kami mengenai topik yang akan dibahas pada karya tulis ilmiah ini. Juga pada presentasi ini kami akan membahas bagaimana cara kami mengolah data dari data yang sudah kami kumpulkan dari responden-responden. Kami akan sajikan data dalam berupa tabel dan narasi yang mana dari tabel dan narasi tersebut akan kami tarik ke sebuah kesimpulan yang akan dibahas pada akhir presentasi nanti. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke pendahuluan latar belakang. Penulisan karya tulis dengan judul Analisis Pengaruh Lingkungan Terhadap Lahirnya Perokok Baru dilatar belakangi oleh fakta bahwa Indonesia memiliki tingkat konsumsi rokok yang tinggi dan tingginya jumlah perokok di dunia yang berusia 15 tahun ke atas. Indonesia sering menempati peringkat yang tinggi dalam tingkat konsumsi rokok di dunia. Bahkan, berdasarkan data yang dipublikasi pada tahun 2010, Indonesia menempati peringkat kelima dalam tingkat konsumsi rokok di dunia setelah Cina, Amerika Serikat, Jepang, dan Rusia. Menurut WHO, 1,1 miliar perokok di dunia berumur 15 tahun ke atas, dengan remaja merupakan bagian dari kelompok tersebut. Dalam masa remaja, seorang individu terkadang akan bertemu dengan teman-teman baru dan banyak menjajal hal-hal baru. Bersama teman-temannya, para remaja seringkali menghabiskan waktunya untuk berkumpul dan bercengkerama. Menghabiskan waktu lebih banyak di luar rumah artinya remaja lebih sering bersinggungan dengan lingkungan sekitarnya ketimbang orang-orang rumah. Sehingga lingkungan sekitar para remaja secara tidak langsung ikut serta dalam mempengaruhi pribadi remaja tersebut. Hal tersebut memiliki dampak negatif dan positif. Tindakan yang kurang baik yang dapat memberikan pengaruh negatif bagi para remaja adalah merokok. Menurut WHO, tembakau, zat yang terkandung dalam sebatang rokok, dapat membunuh lebih dari 5 juta orang per tahun dan diproyeksikan akan membunuh 10 juta orang sampai tahun 2020. Dari jumlah tersebut, 70% korban berasal dari negara berkembang, terutama di Asia. Dari fakta tersebut dapat dikatakan bahwa rokok itu merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang sekitar. Dilihat dari sisi kesehatan, merokok dapat menstimulasi penyakit kanker dan berbagai penyakit yang lain seperti penyempitan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, paru-paru, dan bronkitis kronis. Selain itu, merokok juga dapat merugikan orang lain. Dengan kita merokok, kita akan mengeluarkan asap yang akan tercampur dengan udara. Udara tersebut dapat dihirup orang lain dan membuat kesehatannya memburuk, walaupun dia tidak merokok sekalipun. Dari adanya pemaparan akan bahaya merokok dan dugaan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi seorang remaja untuk merokok, dapat dibuat rumusan masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian ini. Apa orang-orang sebenarnya telah mengetahui bahayanya merokok? Bagaimana dampak lingkungan dengan orang-orang merokok mempengaruhi remaja untuk ikut merokok? Apakah ada paksaan dari lingkungan kepada remaja ketika memulai pengalaman pertama merokok mereka? Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah orang-orang benar-benar memahami bahaya merokok, menjelaskan pengaruh lingkungan dengan orang-orang perokok terhadap remaja, dan menjelaskan bahwa para remaja memulai pengalaman merokok mereka atas paksaan atau tidak. Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat
sebagai penambah pengetahuan dan pengalaman terutama pada bidang psikologi dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu bagi orang tua, institusi pendidikan, maupun institusi kesehatan untuk mengetahui gambaran dan informasi keadaan yang benar-benar terjadi di lapangan. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan yang dapat digunakan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pembelajaran agar dapat berbenah, memperbaiki diri dan lingkungan. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengambilan sampel purposive sampling. Pengumpulan data akan dilakukan dengan penyebaran angket secara online melalui platform sosial media dengan mekanisme open-ended. Dalam angket, disajikan pertanyaan, terdapat pertanyaan yang jawabannya memilih dan juga pertanyaan yang harus dijawab oleh responden terkait permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, data yang terkumpul akan diolah secara kualitatif berupa persentase dan deskripsi sesuai jawaban responden. Perkenalkan, nama saya Izan Raffi Haryanto, NRP 5720156. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori, yaitu merokok. Merokok merupakan aktivitas seseorang berupa membakar dan menghisap rokok, sebuah gulungan tembakau yang dibalut dengan kertas. Saat ini, kegiatan merokok tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja. Para remaja, mulai dari mahasiswa di perguruan tinggi, bahkan para pelajar sekolah menengah juga sudah ada yang merokok. Memang, menurut riset, pada umumnya pengalaman seseorang mulai merokok dimulai pada usia remaja. Meskipun sebelumnya sudah mulai mencari tahu, bahkan mencoba hal-hal yang berkaitan dengan rokok. Sebagian besar remaja mulai merokok secara teratur di sekitar waktu pubertas. Remaja yang memulai pengalaman merokoknya pada usia muda memiliki kemungkinan lebih besar dalam kecanduan nikotin jangka panjang jika dibandingkan dengan remaja yang memulai pengalaman merokok pertamanya pada masa akhir remaja. Selain itu, remaja yang merokok sejak masa remaja awal memiliki resiko lebih besar akan terjangkit penyakit yang berhubungan dengan rokok. Kecanduan merokok di kalangan remaja, khususnya anak-anak sekolah, harus dikurangi dengan tujuan mencegah konsekuensi kesehatan yang berhubungan dengan tembakau. Menurut Smith, rata-rata usia pertama kali merokok atau setidaknya sudah mengerti dan mengenali rokok pada umumnya berkisar antara usia 11 sampai 13 tahun dan mereka pada umumnya merokok sebelum usia 18 tahun. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa perilaku merokok dimulai pada masa anak-anak sampai dengan masa remaja. Sebenarnya, hampir sebagian remaja memahami akibat yang berbahaya dari rokok dan asapnya. Tetapi bukannya mencoba untuk menghindari dan menjauhi kegiatan tersebut, mereka malah mencoba-coba hingga pada akhirnya menjadi candu. Ada banyak alasan yang melatar belakangi perilaku merokok pada remaja. Secara umum, menurut Kurt Lewin, bahwa perilaku merokok merupakan fungsi dari lingkungan dan individu. Artinya, perilaku merokok selain disebabkan faktor-faktor dari dalam diri juga disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor dari dalam remaja dapat dilihat dari kajian perkembangan remaja. Remaja mulai merokok dikatakan oleh Erikson berkaitan dengan adanya krisis aspek psikososial yang dialami pada masa perkembangannya, yaitu masa ketika mereka sedang mencari jati dirinya. Dalam masa remaja ini sering dilukiskan sebagai masa badai dan topan yang terjadi dalam diri remaja. Pelukisan seperti ini tidak mendramatisir keadaan, karena pada realita dalam diri seorang remaja terjadi ketidaksesuaian antara perkembangan fisik yang sudah matang, yang mana dalam hal ini perkembangan fisik belum diimbangi oleh perkembangan psikis dan sosial. Upaya-upaya menemukan jati diri tersebut tidak semua dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Memang, sudah tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu hal yang mendorong para remaja untuk merokok kemungkinan adalah pencapaian emosi yang kurang matang. Remaja yang hidup beriringan dengan orang-orang dewasa di sekitarnya kemungkinan besar sering merasa tidak matang secara emosional, sehingga besar akan melakukan mekanisme pertahanan diri dengan cara merokok agar lebih diterima dalam lingkungannya. Merokok dirasakan dapat meningkatkan kesan emosi yang lebih matang, lebih dewasa, dan jauh lebih dari kekanak-kanakan dibanding remaja yang tidak merokok. Pada masa awal remaja, masalah ini seringkali menjadi dilema dalam pergaulan remaja. Remaja memutuskan apakah akan merokok atau tidak merokok. Niat untuk merokok atau tidak merokok pada remaja kemungkinan distimulasi oleh perkembangan efikasi diri. Efikasi diri mengacu pada keyakinan individu dalam kemampuannya untuk menyelesaikan tugas khusus.
Efikasi diri diteorisasikan memfasilitasi proses perubahan perilaku dalam 2 poin, yaitu pembentukan niat perilaku dan menerjemahkan niat pada perilaku. Menurut teori of planned behavior, penentu paling penting dari kinerja perilaku adalah niat individu untuk berperilaku. Niat mencakup motivasi untuk terlibat dalam perilaku yang ditentukan oleh 3 konstruksi, yaitu pertama, sikap, evaluasi positif atau negatif terhadap perilaku. Kedua, norma subjektif, perasaan disetujui atau tidak disetujui oleh orang yang dihormati. Dan yang ketiga, perspektif pengendalian, yaitu persepsi bahwa diberlakukannya perilaku dapat dicapai atau tidak. Selain itu, perasaan kontrol perilaku diasumsikan mengarahkan pengaruh langsung pada perilaku. Hal ini karena individu memiliki persepsi yang akurat terhadap kendalinya. Namun, individu seringkali gagal bertindak atas niatnya. Kegagalan untuk bertindak sesuai niat ini seringkali dikarenakan motivasi diri tidak cukup untuk menjamin kinerja perilaku, terutama pada saat mencapai tujuan yang sulit. Misalnya dalam hal ini pada perilaku yang berpotensi adiktif, seperti berhenti merokok. Sebagian besar upaya berhenti merokok yang dilakukan oleh remaja hanya akan menghasilkan kegagalan semata jika tidak diimbangi dengan motivasi untuk berhenti merokok yang besar. Selain itu, juga masih banyak faktor lain yang mendukung remaja untuk mulai merokok. Stavro mendokumentasikan aspek-aspek perilaku merokok pada remaja. 1. Ketersediaan rokok. Remaja mulai menemukan rokok, distribusi sampel gratis rokok oleh industri rokok. Yang kedua, keluarga merokok. Faktor keluarga, ayah merokok, ibu merokok, atau saudara yang merokok. Ketiga, peningkatan kesan, faktor normatif. Merokok membuat remaja merasa keren, merasa dewasa, dan merasa bahwa orang lain mengagumi dirinya. Yang keempat, situasi yang menekan. Menghadapi masalah pribadi, menghadapi masalah keluarga, menjadi stres ketika belajar, khawatir tentang catatan sekolah, dan merasa tertekan. Yang kelima, kurang pengetahuan, tidak tahu bahaya merokok, tidak tahu akibat negatif dari merokok. Yang keenam, arti fungsional yang diperoleh dari merokok. Menghisap rokok memuaskan, merokok penting dalam hidup, merokok membuat merasa nyaman, merokok memberikan kesenangan, merokok menenangkan saraf, merokok membuat merasa lebih baik, dan merokok memberi kekuatan untuk menghadapi masalah. Imitasi panutan selain keluarga, yang meniru politisi yang merokok untuk meniru guru-guru yang merokok. Yang ke-8, tindakan perilaku merokok. Jika lebih banyak pembatasan merokok diberlakukan di sekolah, jika lebih banyak pembatasan diberlakukan pada penjualan rokok pada anak-anak, jika lebih banyak pembatasan merokok diberlakukan di tempat-tempat hiburan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Ilham Maharani Putri akan melanjutkan untuk bab 3, hasil dan pembahasan. Jumlah perokok remaja berdasarkan data kuesioner yang telah dibagikan lewat grup media sosial mahasiswa baru angkatan 2020 pada tanggal 22 November 2020 hingga 27 November 2020 diisi oleh 126 responden. Data pertama yang didapat adalah berapa banyak responden yang merokok. Pada tabel 1 terdapat 83 responden yang merupakan mahasiswa baru angkatan 2020, sebagian besar mengaku merokok. Dari data yang kita peroleh, dianalisa jumlah responden yang merokok lebih banyak daripada responden yang tidak merokok. Persentase jumlah responden yang merokok terhadap keseluruhan yaitu sekitar 65,87%, yang rata-rata menjawab menjadi perokok dikarenakan coba-coba dan juga dikarenakan orang terdekat yang juga merokok. Hal ini merupakan angka yang menyedihkan mengingat para responden baru berusia 17 hingga 20 tahun. Padahal dari kuesioner ini menunjukkan bahwa semua responden mengetahui dan mengerti bahaya dari merokok. Seharusnya ketika seseorang mengerti bahaya dari suatu hal, mereka akan menjauhinya, bukan malah melakukannya. Jika dianalisis, responden yang merupakan mahasiswa baru yang masih berumur 17 hingga 20 tahun saja sudah menjadi perokok, ada kemungkinan para responden ini memulai pengalaman merokoknya di usia yang jauh lebih belia. Hal ini mengkhawatirkan, pasalnya kecanduan merokok pada usia muda memiliki risiko terjangkit penyakit-penyakit yang berhubungan dengan rokok. Memulai pengalaman merokok pada usia muda menyebabkan penumpukan zat-zat berbahaya dalam rokok pada tubuh dibandingkan dengan mereka yang baru memulai pengalaman merokok pertamanya saat dewasa.
Keadaan ini diperparah ketika dengan kebiasaan merokok di tempat-tempat berkumpul yang ramai didatangi oleh orang. Selain terkena zat-zat berbahaya dalam rokok yang dihisap, juga diperparah dengan menghisap zat-zat berbahaya dari asap rokok yang dihasilkan oleh perokok lain. Selanjutnya, dari data yang didapatkan dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa para responden yang diambil dari kalangan mahasiswa baru yang rata-rata merupakan remaja dengan usia 17 hingga 27 tahun, mayoritas merupakan perokok. Banyak faktor yang menyebabkan seorang remaja untuk merokok. Hal ini sesuai dengan penelitian Kurlewin 2000 yang menyebutkan bahwa perilaku perokok dapat disebabkan oleh beberapa faktor pendukung, baik dari lingkungan maupun individu. Artinya, perilaku merokok selain disebabkan faktor-faktor dari dalam diri, juga disebabkan oleh faktor lingkungan. Sebenarnya, banyak faktor dari lingkungan yang dapat mempengaruhi para remaja untuk memulai pengalaman pertama untuk merokok. Pada penelitian ini, faktor dari lingkungan dispesifikkan menjadi faktor orang tua yang merokok dan faktor teman yang merokok. Sebenarnya banyak faktor-faktor lain yang dapat mendorong remaja untuk merokok, namun orang tua dan teman dianggap sebagai orang-orang terdekat bagi remaja yang dapat dijumpai dan berkontak setiap hari dengan remaja. Frekuensi jumlah orang tua dan teman yang merokok disajikan pada tabel 2. Jika dilihat dalam tabel 2, didapatkan bahwa dari 126 responden yang mengisi kuesioner, dapat diketahui bahwa jumlah responden yang memiliki orang tua perokok adalah 75 orang atau sebanyak 59,52% dari total responden. Jumlah ini tidak mungkin salah, karena responden sebagai anak pasti akan dapat melihat sendiri apakah orang tua mereka perokok atau tidak. Jumlah responden yang merokok lebih banyak daripada jumlah responden yang memiliki orang tua perokok. Jadi, dapat ditarik analisa, yaitu tidak semua perokok lahir dari orang tua perokok. Pengaruh lingkungan oleh orang tua tidak sepenuhnya menjadi penyebab mengapa atau alasan mereka merokok. Sedangkan, jumlah responden yang memiliki teman seorang perokok adalah 108 orang. Dapat kita analisa juga bahwa lingkungan teman perokok belum tentu memiliki pengaruh pribadi untuk merokok. Selanjutnya, dari data yang telah disajikan di atas memang sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa faktor lingkungan, terutama lingkungan keluarga dan pertemanan, merupakan salah satu faktor pendukung lahirnya perokok-perokok baru. Karena mau tidak mau, seseorang pasti akan bersosialisasi dengan orang sekitarnya. Responden yang tak lain merupakan seorang remaja hidup beriringan dalam lingkungan tempat tinggal yang sama dengan orang-orang dewasa, seringkali merasa kecil dan tidak percaya diri. Pada akhirnya, para remaja tersebut akan mencoba-coba untuk merokok sebagai mekanisme pertahanan diri. Menurut Erikson, merokok dianggap sebagai meningkatkan kesan emosi yang lebih matang sehingga para remaja ini dapat menjadi terlihat lebih dewasa dan tidak tampak kekanak-kanakan. Meskipun faktor lingkungan sangat berpengaruh, namun pada akhirnya semua yang terjadi pada diri seorang kembali kepada sikap yang diambil oleh orang tersebut. Sehingga faktor-faktor yang terjadi pada diri seseorang juga dapat mempengaruhi seseorang untuk menjadi perokok atau tidak. Perlu diingat, pada tabel 1 didapatkan sebanyak 126 responden atau jawaban 100% oleh responden mengetahui bahaya dari merokok. Dapat kita lihat, meskipun mereka mengetahui bahaya dari merokok, masih banyak terdapat di antaranya yang tetap memilih untuk menjadi perokok. Jadi, dapat kita analisa bahwa pengetahuan mereka tentang bahaya merokok bukan menjadi alasan mereka untuk tidak merokok. Ada alasan lain yang mereka miliki mengapa mereka memilih untuk tetap merokok. Dari data yang disajikan pada tabel 3, peringkat pertama alasan responden ketika memulai pengalaman merokok pertamanya dengan jawaban 48 orang atau sekitar 57,83% dari total responden, yaitu dengan alasan karena mencoba merokok. Kemudian disusul dengan 16 jawaban atau 19,28% memilih merokok dikarenakan penasaran, 15 jawaban atau 18,07% merokok tanpa alasan, 2 jawaban atau sebanyak 2,41% merokok karena hanya ingin saja, dan masing-masing 1 jawaban 1,2% menjawab alasan merokok karena beban pikiran dan galau. Jawaban coba-coba dan penasaran yang disebutkan oleh responden menjelaskan bahwa sebelumnya kegiatan merokok ini sudah diketahui terlebih dahulu sehingga timbul rasa penasaran, ingin mencoba yang akhirnya berujung pada kecanduan. Selanjutnya ada 3 jawaban yang masih berhubungan dengan mengenai asal-muasal merokok, yaitu hanya ingin, beban pikiran, dan galau. Dengan masing-masing jumlah responden 2 dan 1 untuk beban pikiran dan galau. 3 alasan ini dapat dikatakan berhubungan, karena ketiganya timbul karena kondisi mental dan pikiran individu tersebut. Pada masa remaja awal, masalah ini seringkali menjadi dilema dalam pergaulan. Remaja memutuskan apa merokok atau tidak merokok.
Remaja mulai merokok berkaitan dengan adanya krisis aspek psikososial yang dialami pada masa perkembangannya, yaitu masa ketika mereka sedang mencari jati dirinya. Pada diri seorang remaja, perkembangan fisik belum diimbangi oleh perkembangan psikis dan sosial yang sempurna juga. Dibutuhkan bantuan lingkungan untuk mengatasi hal ini. Namun, jika dari lingkungan saja tidak ada dukungan, maka hal ini akan mempersulit keadaan remaja. Alasan responden yang terakhir dengan jumlah menjawab adalah 14 orang adalah tanpa alasan. Di sini responden menjawab tanpa alasan karena memang proses mulai dari merokok secara tanpa alasan atau dalam ini sebenarnya dapat kita masukkan dalam kategori tidak coba-coba, penasaran, atau bahkan iseng. Pemberian jawaban tanpa alasan juga berarti responden tidak ingin menyebutkan mengapa atau bagaimana awal mula mereka mulai merokok. Kemudian dari question yang telah kami bagikan dan telah diisi sebanyak 126 responden, kami melakukan pengolahan data dan didapatkan bahwa semua responden atau sebanyak 126 responden mengaku bahwa mereka mengetahui tentang bahaya merokok. Sebanyak 75 responden memiliki orang tua perokok dan sebanyak 108 responden memiliki teman perokok. Kemudian dari pengolahan data juga didapatkan alasan perokok tersebut memulai merokok. Didapatkan alasannya sebanyak 48 responden mengaku karena coba-coba, 16 responden mengaku karena penasaran, dan 2 responden mengaku hanya ingin, kemudian galau dan beban pikiran dengan masing-masing 1 responden, kemudian 15 responden memilih untuk tidak menjawab. Dan dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semua perokok telah mengetahui bahaya merokok, dan dapat ditarik kesimpulan juga bahwa kebanyakan remaja yang merokok, mereka juga telah mengetahui tentang bahaya merokok. Kemudian dari data di atas juga diperoleh bahwa memiliki teman perokok atau orang tua yang merokok dapat menyebabkan orang tersebut memiliki kecenderungan untuk merokok juga. Hal ini dapat disebabkan karena rasa penasaran untuk mencoba merokok, dan jika sudah merokok 1 kali, mereka akan merasa ketagihan untuk terus-terusan merokok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.